penyanyi nih, merasakan juga nggak sih dengan adanya PSBB ini nggak mampu dan sebagainya? Oh iya, dampaknya besar banget. Ya kalau gue mungkin sedikit dari banyak musisi ya. Wah, alhamdulillahnya nggak walaupun nggak berdampak buruk, tetapi nggak terlalu berdampak buruk secara ekonomi, tapi secara psikologis itu ngegrogotin lah ya. Ini kayak kurang lebih sekitar hampir 8 bulan ya. Gue sama sekali belum nyentuh panggung, dan itu ya it's killing me lah. Terus berarti selama ini dengan virtual kah atau gimana, atau emang justru pospon terus kan? Ya beberapa ada panggung virtual, tapi maksudnya kayak biasanya aktivitas seminggu sekali keluar kota atau minimal sekali keluar kota itu udah nggak ada sama sekali. Kan kita butuh interaksi sama orang, biasa ketemu orang baru, tempat baru, panggung dan lain sebagainya. Dan itu ketika dicabut, gue juga sempat ya mengalami stres. Nah, dan dari Kak Rizky kan berarti ini sama sekali nggak ada nih Kak kalau misalnya off air. Ya, ya. Tapi kalau on air juga itu sempat maksudnya ikut juga nggak sih kalau on air, atau justru off air sama sekali nggak? Beberapa kali kan sempat akhirnya kayak mau difokus masuk mau banyakin jadwal buat TV. Cuman juga pada waktu Jakarta kan 2 kali PSBB. Dan terakhir gue sempat deg-degan banget tuh, ada salah satu stasiun TV, gue kelar syuting dari situ nggak lama dikasih tahu, dikabarin kalau beberapa orang kena terinfeksi. Itu akhirnya satu ya kawan-kawan kru segala macam semuanya pada dicekin. Kalau off air ya udahlah, kita udah nggak usah ngomongin itu, emang semua kawan-kawan juga pada ikhlas gitu, nggak ada ya kayak gitu. Tapi berarti termasuk khawatir juga ya dengan adanya pandemi ini. Ya khawatir banget dong Kak. Karena ya gue kan punya keluarga, punya anak 3 gitu. Setiap pulang dari luar itu wah was-was banget, ngeri. Berarti kalau sekarang nih kayak gini ikut on air juga berarti. Iya Om Vicky, makasih. Berarti kalau saya sekarang nih ada kegiatan di luar rumah, berarti Iya. termasuk protek juga nggak sih Kak? Iya, pulang-pulang ini mandi, keramas, kumur-kumur, terus tidurnya nggak langsung bareng. Biasanya gue di rumah terpisah, tunggu besok gue baik-baik aja nggak nih. Kalau baik-baik aja ya udah. Berarti Gitu. mengganggu waktu juga nggak sih dengan quality time, mungkin anak-anak sekarang nggak sekolah dan sebagainya. Tapi atau justru quality time justru lebih Oh banyak. jadi over quality time ya jadinya ya? Bosan. Enggak juga. Ya, karena memang gue menginginkan pekerjaan ini. Maksudnya kayak sekarang keluar itu kayak bikin gue sehat gitu. Ya untung-untung lah pandemi ini nggak bikin kita gila kan. Itu yang gue cari ya kewarasan sih. Kewarasan Dengan bekerja. dengan bekerja. Oh berarti ini baru pertama kali lagi Kak keluar atau? Ini hari ini tuh gue setelah beberapa bulan terakhir ya mulai syuting lagi gitu. Iya, ya semangat jadinya kan. Kalau enggak kan gila ya di rumah mulu. Iya. Nah mungkin selama kemarin kan awal-awal pandemi sampai sekarang nih kan nggak boleh kemana-mana nih, Iya. sempet off air juga enggak. Iya. Itu sempet nggak sih Kak mungkin kepikiran mau buat bisnis baru atau mau Oh. ikut apa gitu Kak? Enggak sih bikin bisnis, enggak, justru bikin rumah waktu pandemi itu gila sih. Jadi gue saking stresnya, akhirnya gue bikin rumah. Rumah gue tadi satu, gue bikin 2. Rumah apa sih Kak? Rumah tinggal. Jadi tinggal. gue kayak ya nggak tahu mencurahkan perasaan gue di situ, bikin rumah. Dan itu rumahnya kan di perkampungan, di tengah hutan. Jadi jauh dari PSBB, jauh dari orang-orang yang ya maksudnya berinteraksi dan rame-ramean segala macam. Dan itu bikin gue rada sehat. Tapi ini lokasinya di Jakarta Kak atau justru Lokasinya di luar kota di Banten. di Banten? Iya. Berarti motivasinya karena nggak ada kerjaan buat rumah. Iya. Itu dikecam sama kawan-kawan. Oke. Karena ya gimana orang lagi kayak gini malah bikin rumah. Berarti emang udah dipersiapkan apa? Tapi yang udah lama dipersiapan, materialnya udah ada segala macam, tinggal waktunya pas banget libur panjang, kelewat panjang kan, 8 bulan. Akhirnya sekarang udah jadi atau tahap? Ya lagi finishing. Oke, itu untuk keluarga Kak? Untuk tempat tinggal. Emang tahun depan insya Allah gue mau pindah semuanya ke sana. Alasannya mungkin apa sih kenapa harus di pelosok di Banten gitu? Sama lah kayak dulu orang kenapa harus di Bekasi, kenapa harus di Bogor. Ya mungkin kelihatannya kan jauh, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Dan ya terutama di sana asri. Gue seneng karena lingkungannya bagus buat anak-anak. Udaranya bagus, masih banyak binatang-binatang liar segala macam. Jadi itu kayak wahana yang baik buat pertumbuhan anak. Dan gue juga memang kan menyukai suasana yang outdoor kayak gitu. Tapi selama di rumah ini kan tadi bersama 3 anak ini nih Kak, Ya. kan nggak keluar, nggak sekolah, itu Ya. susah nggak sih?
pendidikannya? Anak kebetulan ngambilnya flexi school itu kayak homeschooling. Terus ya nama lain dari homeschooling lah ya. Anak pertama itu 6 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 1 tahun. Jadi ya masih fleksibel lah mereka. Maksudnya di rumah sekolahnya sehari 2 jam. Berarti nggak minta dengan cara menjelaskan anak seperti apa sih, nggak boleh keluar, itu lagi pandemi dan supaya nggak liburan, mungkin nggak quality time di luar, itu gimana menjelaskan? Iya alhamdulillah komunikatif ya. Istri bisalah punya bahasa yang bagus untuk bisa mereka pahami. Dan mereka rata-rata ngerti kok, apa itu corona itu ngerti. Jadi mereka ya kalau keluar pakai masker segala macam. Nah, kalau untuk lagu nih Kak, selama pandemi juga ada nggak sih buat lagu baru lagi? Oh iya, gue lagi ngepromosiin lagu baru gue yang semasa pandemi kemarin rilis itu judulnya Melukis Senja. Yaitu lagu cerita tentang ya perjuangan kita saat ini, teman-teman, kawan-kawan yang ada di garis depan, yang dirumahin dan sebagainya. Gue coba untuk menemani di wilayah musik. Ya alhamdulillah maksudnya banyak feedback bagus dari lagu tersebut. Ada tujuan tersendiri Kakak untuk mungkin berdonasi? Awalnya buat teman-teman perawat, dokter lain-lain sebagai. Kita tadinya sama kantor bikin lagu untuk itu. Tapi ternyata itu luas. Ternyata lagu itu karena punya alur cerita berusaha untuk menemani orang berjuang. Ternyata nggak cuma perawat sama dokter yang berjuang. Ternyata kita semua lagi berjuang. Dan itu ya nggak disangka malah sekarang tambah lama tambah banyak. Di YouTube udah sekitar 11 juta lah. Oke, berarti termasuk trending ya Kak? Alhamdulillah, iya. Dengan lagu ini, dengan setiap lagu mungkin setiap lagu dari Kak Budi, support istri iya nggak sih Kak? Atau justru mengidekan juga, menginspirasikan juga atau gimana? Oh iya, istri ya pasti support. Dan yang paling penting istri itu kan uang belanja ya, uang bulanan. Selepas itu ya udah lah ya. Enggak, dia support banget sampai ya selalu nanya apa lagu baru yang udah dibikin kayak gitu. Setiap lagu apakah itu sesuai dengan kenyataan? Atau... Oh iya, selalu. Karena susah untuk berpura-pura karena bikin karya itu kalau buat gue karena gue punya bank di dalam diri gue yaitu perasaan, ya susah rasanya untuk menipu gitu. Makanya lagu Melukis Senja itu juga dari pengalaman gue dan ngelihat sekitar juga. Kak, ini kan Kakak trending nih atau misalnya terkenal dengan Budi Doremi. Iya. Dengan lagu Doremi dulu. Ingin nggak sih Kak buat lagu seperti itu lagi Kak? Oh iya. Yang justru mengingat orang, oh ini Iya. Budi ya gimana? Alhamdulillah itu udah terlewati masa dimana gue yang disebut Budi Doremi itu kemarin udah dilewati sama lagu Tolong. Itu sekitar 60 juta lebih penontonnya. Terus akhirnya gue dipanggilnya bukan Budi Doremi tapi Budi Tolong. Dan sekarang Melukis Senja jadi Budi Senja kayak gitu. Alhamdulillah itu sebuah pencapaian karena buat gue kayak untuk melampaui apa yang udah gue kerjain sebelumnya itu susah. Kalau terakhir nih, kalau dari Kak Budi sendiri ada nggak sih kayak untuk setiap berkarir dari tahun berapa sampai berapa untuk misalnya konser mengenang? Oh ya. Enggak ada sih gue, soalnya nggak pernah melakukan itu lah. Enggak seseremonial itu. Ya jalan aja santai dan memang kan gue juga nggak dituntut untuk nggak tahu itu kayak beberapa tahun ke belakang lah. Karena pandemi ini gue jadi mikir gue juga pengen kayak gitu. Sebelumnya belum ada. Tapi gue kayak pengen berubah jadi lebih baik lagi di industri musik Indonesia.